nama saya Laura Lydia Catherine Cida Sinaga dengan NIM 21716500034. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan tugas ringkas buku pengantar ilmu hukum R. Suheroso, SH. Bagian 1. A. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar dapat diartikan sebagai membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing dapat diartikan sebagai memperkenalkan. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa pengantar ilmu hukum berarti memperkenalkan dasar dari ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Menurut Cross, ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Cabang-cabang ilmu hukum menurut J. Van Apeldoorn terdiri dari 3 bagian, yaitu sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. D. Pendapat menurut para pakar hukum. 1. Dr. Soejono Dirjosisworo, SH 1983.21, menyatakan bahwa pengantar ilmu hukum kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. 1. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu Inleiding tot de Rechtswetenschap, yang dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negara Belanda pada tahun 1920. 2. Inleiding tot de Rechtswetenschap ini adalah sebagai pengganti dari istilah enklopedi der Rechtswetenschap, yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. 3. Sebenarnya istilah Inleiding tot Rechtswetenschap itu sendiri merupakan terjemahan dari Einführung in die Rechtswissenschaft, suatu istilah yang dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20. 4. Di Indonesia sendiri, Inleiding tot der Rechtswetenschap telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Rechtshogeschool, sekolah tinggi hukum di Batavia, Jakarta, di mana dimasukkan dalam kurikulumnya. 5. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi atau Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946. Tetapi sebenarnya sejauh itu, tepatnya pada tahun 1942, istilah pengantar ilmu hukum sudah dipelajari berbagai terjemahan dari Inleiding tot de Rechtswetenschap dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh dunia. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. A. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. 3. Mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. B. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, dari segi sejarahnya, pengantar ilmu hukum diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. 2. Di Indonesia, Inleiding tot de Rechtswetenschap dijadikan kurikulum oleh Rechtshogeschool, sekolah tinggi hukum yang didirikan di Batavia, Jakarta pada tahun 1942. Yang ketiga, istilah pengantar ilmu hukum pada waktu itu dipergunakan pertama kalinya oleh Universitas Gadjah Mada pada tanggal 3 Maret 1946. Bab 4. Kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya. 1. Ditinjau dari segi ilmu sosial, kedudukan pengantar ilmu hukum sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. 2. Ditinjau dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama-sama dengan filsafat hukum dan politik hukum. Bab 5. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. 1. Pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. 2. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. 3. Dengan menggabungkan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian agar didapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap. 4. Dosen hukum memerlukan persyaratan khusus dikarenakan pengantar ilmu hukum dikatakan kurang menarik. Bab 6. Persyaratan sebagai dosen, pengantar ilmu hukum.
Menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH, 1. Harus menguasai bahan-bahan, 2. Memahami syarat-syarat pedagogis, 3. Mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa, 4. Mampu dan berani mempopulerasikan acara kuliahnya, 5. Memberi petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Bab 7. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. 1. Pengantar ilmu hukum merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum. 2. Pengantar ilmu hukum memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalah, dan persoalan-persoalan di bidang hukum. 3. Pengantar ilmu hukum memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. 4. Bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran pengantar ilmu hukum terlebih dahulu. Bab 8. Ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum. A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Objek ilmu hukum harus tertuang pertanyaan yang bersangkutan dengan hukum. Misalnya, 1. Apakah hukum itu? 2. Apakah tujuan hukum itu? 3. Bagaimana hukum itu terbentuk? 4. Apakah sumber-sumbernya? 5. Bagaimanakah sistem dan klasifikasinya? B. Ilmu hukum sebagai norma hukum. Yang pertama, hukum sebagai kaidah hukum. Yang kedua, kaidah hukum dan kaidah lainnya. C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. 1. Subjek hukum, 2. Objek hukum, 3. Peristiwa hukum, 4. Perbuatan hukum, 5. Hubungan hukum, 6. Akibat hukum, dan 7. Masyarakat hukum. D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum. Bagian 2. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 9. Pengertian tentang hukum. Arti hukum dari segi etimologi. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah al-kas, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. 1. Profesor Dr. P. Bors. Hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. 2. Aristoteles. Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature. C. Hukum dalam berbagai arti, meliputi 10, antara lain hukum dalam arti keputusan penguasa, hukum dalam arti petugas, hukum dalam arti sikap tindak, hukum dalam arti gejala sosial, hukum dalam arti kebudayaan, hukum dalam arti kaidah, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti disiplin, dan hukum dalam arti ilmu hukum. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja. Menurut Surojo Wiknojodipura, SH menyatakan bahwa hukum terdapat di seluruh dunia. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Bab 11. Peran dan fungsi hukum. A. Peranan hukum dalam masyarakat. Adanya keterkaitan antara manusia sebagai makhluk sosial menyebabkan hukum berperan dalam setiap hubungan masyarakat. Contohnya, hukum perkawinan yang diharuskan untuk ditaati oleh satu pasangan yang akan menikah. B. Fungsi hukum. Dapat disimpulkan bahwa hukum itu selalu mengikuti serta melekat pada manusia bermasyarakat. Dikarenakan hukum memiliki banyak peran yang tak terhingga, maka hukum mempunyai fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum terdiri dari 1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat. 2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang. Hukum mempunyai sifat memaksa. Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis. Karena hukum mempunyai semua aspek di atas, maka hukum dapat memberi keadilan, yaitu dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Contoh, siapa yang berhutang harus membayar adalah perwujudan daripada keadilan. 3.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Dalam hal ini sering muncul kritik bahwa hukum hanya mendesak masyarakat sedangkan aparatur lepas dari kontrol hukum. Sebagai imbangan dapat dilihat dari fungsi kritis daripada hukum. 4. Sebagai fungsi kritis, Dr. Sujono Dirjosisworo SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum halaman 155 mengatakan, dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah saja, melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya. Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing, bila perlu diadakan penafsiran analogis penghalusan hukum atau memberi ungkapan a contrario. Bab 12 Tujuan Hukum. A. Pendapat berbagai ahli. 1. Dr. Wirjono Projodikoro di dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Ia mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Menghindarkan kegoncangan dalam masyarakat inilah sebetulnya maksud daripada tujuan hukum. Maka hukum menciptakan berbagai hubungan tertentu di dalam masyarakat. 2. Profesor Subekti SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Menurut Profesor Subekti SH, keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang yang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan adil itu. Dengan demikian, hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut, ketertiban atau kepastian hukum. 3. Profesor Mr. Dr. L.J. Apeldoorn dalam bukunya Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib di dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil. Pendapat Apeldoorn ini dapat dikatakan jalan tengah antara dua teori tujuan hukum, yaitu teori etis dan utilitis. 4. Aristoteles dalam bukunya Retorika mencetuskan bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata, dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap kasus. Oleh karenanya, hukum harus membuat apa yang dinamakan Algemene Regels, yang artinya peraturan atau ketentuan-ketentuan umum. Peraturan ini diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan kepastian hukum. Meskipun pada suatu waktu dapat menimbulkan ketidakadilan, pengikut dari teori ini adalah Geni, yang dalam bukunya Science and Technique Android Proof Positive, dia mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata mencapai keadilan yang berangsur, kepentingan daya guna dan kemanfaatan. 5. Jeremy Bentham dalam bukunya Introduction to the Morals and Legislation, ia mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata yang berfaedah bagi orang. Teori yang berhubungan dengan kefaedahan ini dinamakan teori utilitis, yang berpendapat bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang-orang, yang satu dapat juga merugikan orang lain. Bab 13. Hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum menurut Utrecht. 1. Karena orang merasakan itu sebaik hukum. 2. Karena orang harus menerima agar ada rasa tentram. 3. Karena masyarakat mengkehendakinya. 4. Karena adanya pemaksaan atau sanksi sosial. Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat pemaksaan. Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Mazhab hukum alam atau hukum kodrat, mazhab sejarah, teori teokrasi, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum. Bab 14. Kodifikasi hukum dan perkembangan. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu Rechtsstaatlichkeit, kesatuan hukum, dan suatu Rechtszekerheid, kepastian hukum.
Aliran-aliran hukum yang timbul kemudian: 1. Ajaran Frey-Rechtslehre. 2. Ajaran Rechtsfinding. Bab 15. Aliran-aliran atau praktik hukum. A. Aliran legisme berpendapat bahwa 1. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. 2. Di luar undang-undang tidak ada hukum. B. Aliran Frey-Rechtslehre, Freirechtsbewegung, dan hukum bebas. C. Aliran Rechtsfinding, penemuan hukum. D. Aliran yang berlaku di Indonesia. Bab 16. Terbentuknya hukum. A. Pembentukan hukum di Inggris. B. Pembentukan hukum di Indonesia. C. Pandangan legisme, Frey-Rechtslehre, dan Rechtsfinding. Bab 17. Penafsiran hukum. A. Macam-macam cara penafsiran. Penafsiran atau interpretasi peraturan-peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang, sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud dengan oleh pembuat undang-undang. B. Metode penafsiran. Macam-macam metode penafsiran. 1. Tata bahasa dan arti kata-kata atau istilah. 2. Sejarah. 3. Sistem dari peraturan atau undang-undang yang bersangkutan. 4. Keadaan masyarakat. Bab 18. Pengisian kekosongan. Ngomong apa sih Tuhan? Bab 18. Pengisian kekosongan hukum. A. Pendahuluan. Pekerjaan pembuatan undang-undang mempunyai dua aspek, yaitu pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja, seperti pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang konkret diserahkan pada hakim. Yang kedua, pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambah undang-undang itu. B. Konstruksi hukum atau penafsiran logis. C. Penghalusan hukum. D. Argumentum a contrario atau pengungkapan secara berlawanan. Bab 19. Sumber-sumber hukum. A. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Maka dari itu, menurut Profesor Dr. Sudikno SH dalam bukunya Mengenal Hukum, terbitan Liberty 1986, halaman 62, sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti seperti: 1. Sebagai asas hukum. 2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku. 3. Sebagai sumber berlakunya. 4. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum. 5. Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Sumber hukum dalam arti historis, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum dalam arti sosiologis merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif. Sumber hukum dari arti filosofis yang dibagi menjadi dua, yaitu sumber isi hukum, pandangan teoritis, pandangan hukum kodrat, dan pandangan mazhab historis. Sumber kekuatan mengikat dari hukum. Sumber hukum dalam arti formil ialah sumber dilihat dari cara terjadi hukum positif, merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. B. Ahmad Sanusi membagi sumber hukum menjadi dua kelompok, yaitu persamaan antara hukum, kebiasaan, dan undang-undang. A. Kedua-duanya merupakan penegasan pandangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Kedua-duanya merupakan perumusan kesadaran hukum suatu bangsa. Perbedaan antara hukum, kebiasaan, dan undang-undang. Undang-undang merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan kepada orang, subjek hukum. Sedangkan kebiasaan merupakan peraturan yang timbul dari pergaulan. C. Jurisprudensi. Purnadi Purbacaraka, SH dalam bukunya Perundang-undangan Jurisprudensi, halaman 55 menyebutkan istilah jurisprudensi berasal dari kata juris prudentia, bahasa Latin yang artinya pengetahuan hukum. Sebab-sebab seorang hakim menggunakan putusan hakim lain. 1. Pertimbangan psikologis. 2. Pertimbangan praktis. 3. Pendapatan yang sama. Macam-macam jurisprudensi. 1. Jurisprudensi tetap adalah keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama. Jadi jurisprudensi tetap terjadi karena suatu rangkaian keputusan-keputusan yang serupa atau karena beberapa pendapat. 2. Jurisprudensi tidak tetap adalah jurisprudensi yang belum masuk menjadi jurisprudensi tetap. D. Traktat. Traktat atau treaty adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional. Macam-macam traktat. 1. Traktat bilateral atau traktat binasional atau tweejet.
politik apabila perjanjiannya terjadi antara dua negara. 2. Traktat multilateral apabila dibuat oleh banyak negara. 3. Traktat kolektif atau traktat terbuka adalah multilateral yang boleh dimasuki negara lain. Doktrin. Menurut Profesor Dr. Sudikno, MSH, doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Bab 20, penggolongan dan klasifikasi hukum. Tujuan dari penggolongan dan klasifikasi hukum, yang pertama dari segi nilai teoritis untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik. 2. Dari segi praktis supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan didasarkan pada 1. Berdasarkan sumbernya. Hukum undang-undang Wet and Recht ialah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum traktat ialah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara yang bersama-sama mengadakan suatu perjanjian. Hukum kebiasaan dan hukum adat ialah hukum yang terletak dalam peraturan kebiasaan dan suatu peraturan adat istiadat dan yang mendapat perhatian dari para penguasa masyarakat. Hukum jurisprudensi yaitu hukum sebetulnya saran-saran yang dibuat oleh para ahli hukum dan yang berkuasa dalam pergaulan hukum. 2. Berdasarkan daerah kekuasaannya. Hukum nasional ialah hukum yang hanya berlaku dalam wilayah negara tertentu. Hukum internasional ialah hukum yang berlaku di wilayah berbagai negara. Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain. 3. Berdasarkan isinya. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tiap-tiap hubungan di antara negara atau alat-alat negara sebagai pendukung kekuasaan penguasa di satu pihak dengan warga negara pada umumnya. Hukum private ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dan negara dengan pribadi. 4. Berdasarkan fungsi dan pemeliharaannya. Hukum material ialah hukum yang mengatur isi perhubungan antara kedua belah pihak atau yang menerangkan perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum formil ialah hukum yang menunjuk cara menjalankan. 5. Hukum berdasarkan bentuknya. Hukum tertulis yang dibagi lagi menjadi hukum tertulis yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Hukum tertulis statute law atau written law adalah hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan. 6. Hukum berdasarkan wujudnya. Hukum objektif ialah hukum-hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum subjektif ialah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. 7. Hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ius constitutum adalah hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Ius constituendum ialah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Hukum asasi atau hukum alam ialah hukum yang berlaku di mana-mana, kapan saja dan untuk siapa saja. Perbedaan antara beberapa macam hukum. 1. Perbedaan antara hukum perdata atau sipil dengan hukum pidana. Dari segi isinya, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain, lalu menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu. Dari segi pelaksanaannya. Pelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak berkepentingan. Pelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Dari segi menafsirkannya, hukum perdata memperbolehkan untuk mengadakan macam-macam interpretasi terhadap undang-undang perdata. Hukum pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam undang-undang pidana itu sendiri. Hukum ini juga hanya menghasilkan penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang tercantum pada undang-undang pidana itu sendiri. 2. Perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana. Dari segi mengadili, hukum acara perdata mengatur cara-cara mengadili perkara perdata di muka pengadilan perdata oleh hakim perdata. Hukum acara pidana mengatur cara-cara mengadili perkara perdata di muka pengadilan perdata oleh hukum pidana. Dari segi penuntutan atau susunan persidangan. Pada acara perdata, inisiatif datang dari pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang dirugikan. Pada acara pidana, inisiatif datang dari pihak yang berkepentingan, yaitu dari jaksa penuntut umum.
C. Dalam acara perdata yang menuntut si tergugat adalah pihak yang dirugikan. Penggugat berhadapan dengan tergugat lalu tidak terdapat penuntut umum maupun jaksa. Dalam acara pidana terhadap jaksa yang menjadi penuntut si tergugat terhadap si terdakwa. Jaksa sebagai penuntut umum mewakili negara menghadapi terdakwa. Bagian 3. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. Bab 21. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah sosial. 1. Kaidah susila. Kaidah susila adalah kaidah yang paling tua dan yang paling asli yang terdapat dalam sanubari hati manusia sendiri, karena manusia makhluk yang bermoral. Melanggar norma susila disebut dengan asusila. Kaidah ini melarang manusia berbuat cabul, mencuri, dan lain-lain. Contohnya, jangan mencuri milik orang lain, berbuat jujur, jangan berzina, dan sebagainya. 2. Kaidah kesopanan. Norma kesopanan yang adalah ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Norma kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Norma sopan santun menunjukkan sikap lahiriah manusia demi meningkatkan ketertiban dalam pergaulan. Pelanggaran norma ini pun menimbulkan celaan bagi sesamanya, baik berbentuk celaan kata maupun kebencian. Contoh kaidah kesopanan, orang muda wajib menghormati lebih tua, meminta izin terlebih dahulu bila memasuk rumah orang lain, jangan mudah sembarangan, dan lain-lain. 3. Kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Norma agama berpangkal pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dianggap sebagai ketentuan dari Tuhan. Norma ini pun merupakan ketentuan hidup manusia ke arah yang lebih baik dan benar. Contohnya jangan membunuh sesama manusia, jangan mencuri, dan jangan membuat cabul. 4. Kaidah hukum. Norma hukum mempunyai sikap memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya dari masyarakat. Salah satu sifatnya yaitu adanya sanksi dari penguasa yang bertugas mempertegak dan membina tata tertib masyarakat perantara alat-alatnya. B. Norma hukum berlaku bagi siapa aja. Contohnya, perkawinan adalah sah jika dilakukan secara kepercayaan masing-masing agamanya. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu, dan lain-lain. B. Penggolongan kaidah. Tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. B. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antara pribadi yang termasuk di dalamnya adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. C. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. 1. Hubungan positif, yakni hubungan yang saling memperkuat. Hubungan antara kaidah hukum dan kaidah agama. Kedua kaidah ini sangat erat hubungannya karena menunjangnya suatu keberhasilan kaidah hukum. Jika manusia mematuhi peraturan agama, maka tidak ada manusia memiliki sikap yang batinnya buruk. Secara tidak langsung, kaidah hukum mendukung terjadi kaidah agama. B. Hubungan kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan. Kedua kaidah ini mempunyai kaitan karena keduanya saling melengkapi. Jika suara hati manusia memiliki hati untuk mendorong terciptanya norma ini, maka akan memberikan respon baik terhadap norma hukum, sehingga memiliki arti lain bahwa kedua ini menunjang keberhasilan dalam menjaga ketertiban dalam pergaulan di masyarakat. Hubungan kaidah hukum dan kesopanan. Kedua kaidah ini saling melengkapi karena dari itu, jika salah satu dari norma ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka terjadi ketidakseimbangan, lalu tidak akan terciptanya ketertiban di masyarakat. D. Persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Kaidah hukum dengan kaidah lainnya sama-sama melindungi kepentingan perorangan maupun umum, sehingga terdapat tata tertib dalam masyarakat. Persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Memandang manusia sebagai makhluk sosial, sedih puas dengan perbuatan lahiriah saja, heteronom, atau dikehendaki masyarakat, memberikan kesempatan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan reaksi, sama-sama memiliki wilayah berlakunya. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. 1. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah agama lainnya dapat ditinjau dari berbagai segi. Dari segi tujuan, kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan memberi perlindungan terhadap manusia beserta kepentingannya. Kaidah agama, kaidah kesusilaan bertujuan memperbaiki pribadi manusia agar menjadi manusia yang baik. Sedangkan kaidah kesopanan bertujuan untuk menertibkan masyarakat agar tidak ada korban. Dari segi isi, kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban, mengatur tingkah laku dan perbuatan lahir manusia di dalam hukum, dan dirasakan puas kalau perbuatan manusia itu sudah sesuai dengan peraturan hukum. Kaidah agama, kaidah kesusilaan hanya memberikan kewajiban saja dan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap batin manusia. Kaidah kesopanan hanya memberikan kewajiban saja yang isinya ditujukan kepada sikap lahir manusia. Dari segi asal-usul sanksinya, kaidah hukum asal-usul sanksinya berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia, yaitu alat perlengkapan negara. Kaidah agama asal-usul sanksinya juga berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuatan dari luar diri manusia, yaitu Tuhan. Kaidah kesusilaan asal-usul sanksinya berasal dari diri sendiri dan dipaksakan oleh suara hati masing-masing pelanggarnya.
Kaidah kesopanan asal-usul sanksinya juga berasal dari kekuasaan luar yang memaksa, yaitu masyarakat. Dari segi sanksi, kaidah hukum sanksinya dipaksakan oleh masyarakat secara resmi, kaidah agama sanksinya dipaksakan oleh Tuhan, kaidah kesusilaan sanksinya dipaksakan oleh diri sendiri, kaidah kesopanan sanksinya dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. Dari segi sasarannya, kaidah hukum dan kaidah kesopanan sasaran aturannya ditujukan kepada perbuatan konkret atau lahirian, kaidah agama dan kaidah kesusilaan sasaran aturannya ditujukan kepada sikap batin. 2. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. A. Kaidah hukum memberi hak dan kewajiban, kaidah kesopanan hanya memberikan kewajiban saja. B. Sanksi kaidah hukum dipaksakan dari masyarakat secara resmi, sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. 3. Perbedaan antara kaidah kesopanan dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan. A. Asal kaidah kesopanan dari luar diri manusia, kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia. B. Kaidah kesopanan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap lahir manusia. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap batin manusia. C. Tujuan kaidah kesopanan menertibkan masyarakat agar tidak ada korban. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan menyempurnakan manusia agar tidak menjadi manusia jahat. Bagian 4. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Bab 22. Subjek hukum. Pengertian subjek hukum. Apa yang maksud dengan subjek hukum? Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. 2. Siapa menjadi subjek hukum? Pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang atau person. 3. Terdapat dua pengertian mengenai orang atau person. A. Naturalistic person, yaitu men's person, yang disebut orang atau manusia pribadi. B. Rich person adalah yang terbentuk badan hukum yang dapat dibagi dalam. Public rich person sifatnya memiliki unsur kepentingan umum seperti negara, daerah, TK1 dan TK2, dan desa. Private rich person badan hukum privasi, yaitu memiliki sifat atau adanya unsur kepentingan individual. B. Manusia sebagai subjek hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Menurut Profesor J. Hardawidjaya, SH mengungkapkan bahwa orang merupakan pengertian terhadap manusia. C. Pengecualian subjek hukum. 1. Anak dalam kandungan. Pengecualian atas wewenang hukum memang ada. Salah satunya adalah anak dalam kandungan. Meskipun ia belum lahir, dianggap telah lahir apabila kepentingan si anak mengkehendaki, dan dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada saat dilahirkan atau sebelumnya. 2. Cakap hukum. Seseorang disebut cakap hukum apabila ia telah dianggap cukup cakap untuk mempertanggungjawabkan sendiri atas tindakan-tindakannya sendiri. Seorang dewasa yang normal adalah cakap hukum. Dalam hal tertentu, seseorang tidak lagi dianggap cakap hukum apabila ia gila atau tidak sehat pikirannya atau diletakkan di bawah pengampunan. Orang yang belum dewasa dan orang yang tidak lagi dianggap cakap hukum dalam perbuatan hukum akan diwakili oleh walinya. 3. Binatang sebagai subjek hukum. A. Binatang tidak termasuk ke dalam subjek hukum karena meskipun binatang merupakan makhluk hidup dan bernyawa seperti manusia, tetapi hukum tidak mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti layaknya manusia. 4. Badan hukum sebagai subjek hukum. Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Badan hukum merupakan pendukung hal yang tidak berjiwa, bukan manusia, dan merupakan gejala sosial, yaitu sesuatu yang dapat dicatat dalam pergaulan hukum, biarpun tidak terwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, batu, dan sebagainya. Tetapi yang terpenting bagi pergaulan hukum adalah karena badan hukum itu mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya. Bab 23. Objek hukum. A. Benda sebagai objek hukum. Objek hukum merupakan segala hal yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karena itu dapat dikuasai oleh subjek hukum yang biasanya merupakan benda. Di mana terdapat dasar hukum berdasarkan undang-undang yang mengatur benda. Salah satunya adalah Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang tanah. Di mana undang-undang ini sebagai perubahan dan pengganti peraturan tanah yang terdapat pada buku 2 KUH Perdata kecuali mengenai hipotek. Terdapat juga pembagian terhadap benda menurut pasal 503, 504, dan 505 KUH Perdata yang dibagi dalam kelompok, yaitu benda yang bersifat kendaraan, benda berwujud yaitu benda bergerak dan tidak bergerak, dan benda tak berwujud seperti tanah, rumah, pabrik, dan lain-lain. B. Manusia sebagai objek hukum. 1. Zaman pendudukan.
Manusia dapat menjadi objek hukum sepanjang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut. Dalam keadaan tersebut, maka manusia dapat dianggap sebagai benda yang dapat diperjualbelikan, dapat disewakan, disikai, bahkan dapat disembelih seperti binatang. 2. Pandangan hukum modern. Setiap manusia mempunyai kepribadian yang dijamin oleh hukum sejak ia lahir di muka bumi sampai ia mati masukkan ke liang lahat. Selama itu pun hak asasi tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jika memperlakukan orang lain sebagai objek hukum merupakan pelanggaran hak asasi manusia secara universal dan merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara tersebut. 3. Pandangan agama. Menurut ketentuan agama, tidak dibenarkan manusia diperlakukan dan dianggap sebagai objek hukum seperti binatang juga ditegaskan dalam agama. Manusia adalah makhluk yang sempurna di muka bumi ini yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari makhluk lainnya ataupun dari binatang. Bab 24, peristiwa hukum. Pengertian peristiwa hukum merupakan suatu kejadian hukum, kejadian biasa dalam hidup sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum dan tidak semua peristiwa mempunyai akibat hukum. Jadi tidak semua peristiwa adalah hukum. Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum terikat oleh kekuatan hukum. B. Macam-macam peristiwa hukum dapat dibagi dalam berbagai golongan. 1. Peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contoh kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut. 2. Peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Contoh dalam peristiwa jual beli akan terjadi peristiwa tawar-menawar, penyebaran barang dan penerimaan barang. 3. Peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. Contoh, perjanjian sewa menyewa. 4. Peristiwa hukum positif dan negatif. Bab 25. Hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang dalam hubungan tersebut hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Setiap hubungan hukum memiliki dua segi, yaitu kekuasaan dengan kewajiban. Dengan begitu, hukum sebagai himpunan peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan juga terlaksananya hak dan kewajiban dijamin oleh hukum. B. Segi hubungan hukum. Hak dan kewajiban timbul dari suatu peristiwa hukum. Contohnya peristiwa jual beli dari suatu pasal hukum objektif, pun lenyapnya hak dan kewajiban juga bersamaan. C. Unsur-unsur hubungan hukum. Terdapat 3 unsur diantaranya. 1. Adanya orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. Contoh ketika A menjual rumahnya pada Y, A wajib memberikan rumahnya kepada Y dan Y wajib membayar kepada A. 2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Contoh dapat dilihat pada contoh di atas, objeknya adalah rumah. 3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Contoh, X dan Y melakukan hubungan menyewa apartemen. D. Syarat-syarat hubungan hukum. Terdapat beberapa syarat terhadap hubungan hukum, di antaranya 1. Ada dasar hukum, merupakan peraturan hukum yang mengatur adanya hukum tersebut. 2. Peristiwa hukum. Timbulnya peristiwa hukum. Jenis hubungan hukum. Terdapat 3 jenis hubungan hukum, diantaranya 1. Hubungan hukum yang bersegi 1. Terdapat satu pihak yang berwenang, pihak lainnya berkewajiban. 2. Hubungan hukum bersegi 2. Kedua belah pihak berhak meminta sesuatu satu sama lain. Tetapi sebaliknya, kedua belah pihak juga berkewajiban untuk memberi sesuatu kepada pihak lain. 3. Hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Hubungan ini terdapat dalam hak milik. Contohnya pemilik berhak menjual, mewariskan, menukarkan tanah secara legal. Sebaliknya semua subjek hukum lainnya berkewajiban mengakui bahwa yang mempunyai tanah adalah pemiliknya dan berhak memungut segala kenikmatan dari tanah tersebut. Bab 26. Hak. Dalam pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang telah ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak untuk menetapkan dan tidak mengganggu hak orang lain. Hak pemilik ini terdiri dari 2 hak penting, yaitu 1. Yang berhak memungut kenikmatan dan kepunyaannya. 2. Yang juga berhak memindahtangankan kepunyaan itu. B. Teori tentang hak. 1. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. Teori ini merumuskan bahwa hak merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan dan dilindungi oleh hukum.
Teori ini mengatakan bahwa hak adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan. Kehendak yang bersangkutan diantaranya adalah rumah, tanah, dan sebagainya. 3. Teori gabungan yang mencoba mempersatukan unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian dari Apeldoorn. Hak merupakan suatu kekuatan yang diatur oleh hukum dan kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan atau moral dan tidak hanya kekuatan fisik saja. B. Utrecht. Hak bukanlah kekuasaan, namun hak merupakan jalan untuk memperoleh kekuatan, tapi hak itu sendiri bukanlah kekuatan. C. Penyosialan hak. Penyosialan hukum yang merubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak, sehingga hak mengalami proses penyosialan. Terdapat pendapat dari Leon Duguid yang mengatakan tidak ada manusia seorang pun yang mempunyai hak. Sebaliknya, dalam masyarakat bagi manusia hanya ada satu tugas sosial. Bahkan tata tertib hukum itu dasarnya adalah tugas sosial yang wajib dijalankan oleh anggota masyarakat. Teori Duguid tersebut disebut sebagai teori fungsi sosial dan hak diganti dengan pengertian fungsi sosial. D. Menyalahgunakan hak. Apabila orang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan, setiap hak diberi tujuan sosial. Hak tidak melindungi hak kepentingan adalah sosial. Dan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum. Menyimpang dari menjamin kepastian hukum. Macam-macam hak. Terdapat macam-macam hak, diantaranya satu hak mutlak adalah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan pada subjek hukum untuk berbuat kepada sesuatu atau bertindak atau memperhatikan kepentingannya. Dibagi dalam hak pokok manusia, hak publik, dan sebagian dari hak private. 2. Hak relatif adalah setiap kekuasaan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain atau tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu. Dibagi dalam hak publik relatif, hak keluarga relatif, dan hak kekayaan relatif. Bab 27. Perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari melakukan hukum. 2. Perbuatan atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak, maka diperlukan kehendak orang itu untuk bertindak, menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Pernyataan kehendak pada asasnya tidak terkait pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya. Bukan perbuatan hukum. Dapat dikatakan bahwa kehendakan dari yang melakukan perbuatan menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut, di mana bukan perbuatan hukum terdiri dari dua macam, yaitu perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum, menjadi akibat hukum yang tak tergantung pada kehendak. Contoh, Zaakwaarneming adalah tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta orang itu untuk kepentingannya. 2. Perbuatan yang dilarang oleh hukum adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan pelaku yang bersalah untuk mengganti kerugian yang diperbuatnya. KUH Perdata Pasal PS 1365. Perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya. Dimaksud dengan hukum bukan hanya berupa undang-undang saja, melainkan termaksud juga hukum tak tertulis yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Selain itu, kerugian dan maksud adalah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum antara lain. Kerugian dan perbuatan harus ada hubungan secara langsung. Kerugian ditimbulkan karena kesalahan pelaku, di mana maksud dengan kesalahan itu sendiri adalah apabila ada kesengajaan atau kesiapan dalam melarang hukum. C. Akibat hukum. Satu pengertian. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. 2. Wujud dari akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contoh dengan adanya pengampunan, lenyapnya kecakapan melakukan tindakan hukum. Lahir, berubah, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Contoh, Y mengadakan perjanjian jual beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara Y dan B. Setelah Y membayar barang yang akan dibeli, maka hilanglah hubungan hukum. C. Lahir sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum. Contoh, seseorang maling diberi sanksi hukuman yang merupakan akibat hukum dari perbuatan mencuri barang milik orang lain. Bab 28. Masyarakat hukum. Batasan masyarakat hukum merupakan sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan. Peraturan dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku juga bagi mereka.
B. Pembentukan kelompok terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. Makhluk pribadi manusia memang memiliki kehidupan jiwa sendiri, tetapi sebagai makhluk sosial manusia tidak mungkin memisahkan diri secara keseluruhan dari masyarakat, karena dari lahir manusia akan berada di tengah-tengah masyarakat. Dalam masyarakat terkecil yang terdiri dari setidaknya 2 orang, yaitu pasangan suami istri. C. Faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. Menurut Marhainis pada tahun 1984, faktor yang mendorong manusia untuk selalu hidup dalam kelompok diantaranya 1. Kebutuhan biologis seperti masyarakat dan keluarga. 2. Persamaan nasib seperti organisasi pedagang kecil. 3. Persamaan kepentingan seperti organisasi negara. 4. Persamaan ideologi seperti partai politik. Dan 5. Persamaan tujuan seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. D. Bentuk masyarakat hukum. 1. Menurut dasar pembentukannya, masyarakat dibagi menjadi 3 macam bentuk masyarakat, yaitu A. Masyarakat teratur, masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu. B. Masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, yang dengan tidak sengaja terbentuk tetapi ada karena memiliki kesamaan kepentingan. C. Masyarakat tidak teratur, masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. 2. Menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya, masyarakat dibedakan menjadi masyarakat paguyuban, masyarakat antara anggota yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan pribadi sehingga menimbulkan ikatan batin, masyarakat patembayan, masyarakat yang hubungan antara anggota yang satu dengan yang lain mendapat keuntungan material. 3. Menurut dasar peri kehidupannya, masyarakat dibedakan menjadi 5. Masyarakat primitif dan modern. Primitif yaitu masih sederhana, dan modern yaitu masyarakat yang sudah lebih maju. Masyarakat kota dan masyarakat desa. Masyarakat kota yang hidup di perkotaan dan masyarakat desa yang hidup di pedesaan. Masyarakat teritorial yang bertempat tinggal di daerah tertentu. Masyarakat genealogis, anggotanya ada ikatan darah. Masyarakat teritorial genealogis memiliki ikatan darah dan bersama bertempat tinggal di dalam daerah tertentu. 4. Menurut hubungan keluarga, masyarakat dibedakan menjadi 4. Keluarga inti, anggota suami, istri, dan anak. Keluarga luas, anggotanya orang tua, saudara kandung, sepupu, paman, bibi, dan sebagainya. Suku bangsa, dan bangsa. Bagian 5. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Bab 29. Antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan suatu cabang dari ilmu pengetahuan yang mempelajari pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Antropologi hukum memiliki kesamaan dengan sosiologi hukum, di mana keduanya ingin mengerti dan kemudian bisa menjelaskan fenomena hukum, dan bukannya untuk memakai peraturan hukum yang konkret untuk mengarahkan tingkah laku manusia dengan begitu. Keduanya akan bertemu dalam pandangan dan pendekatan. Studi antropologi hukum dapat dikatakan timbul pada abad ke-19, waktu ada usaha untuk meneliti dasar hukum di Eropa, antara lain dengan membandingkan sistem hukum Eropa dengan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. Hasil penelitian tersebut adalah deskripsi perkembangan hukum, serta kebudayaan umat manusia dan penelitian termaksud pengembangan cabang ilmu. Pada awal abad ke-20, timbullah banyak perhatian terhadap hukum yang ditandai dengan terbitnya buku-buku, salah satunya Baton R.F., Ifugolau, Berkeley, University of California Press, 1919. Selain itu, buku antropologi hukum menyebutkan bahwa tulisan-tulisan tersebut kebanyakan merupakan deskripsi tentang masyarakat-masyarakat sederhana di Afrika, Amerika Utara, dan di Oceania, di mana sorotan utamanya diarahkan pada masalah sebagai berikut. 1. Mengadakan identifikasi terhadap kaidah abstrak yang ada, yaitu dalam peraturan perundang-undangan pada masyarakat yang sudah mengenal tulisan, dalam pikiran tokoh-tokoh pada masyarakat di mana hukum tertulis belum memegang peranan penting. 2. Mengidentifikasikan pola perilaku yang nyata dari marga masyarakat. 3. Mengadakan abstraksi dari keputusan pejabat hukum untuk menyelesaikan sengketa. C. Antropologi dan hukum. Pada dasarnya, studi antropologi terhadap hukum didasarkan pada premis sebagai berikut. A. Hukum suatu masyarakat harus diselidiki dalam konteks sistem politik, ekonomi, dan agamanya, dan juga dalam kerangka struktur sosial dari hubungan antara orang dan kelompok. B. Hukum paling baik dipelajari melalui analisis terhadap prosedur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa atau dalam perspektif yang lebih luas melalui manajemen politik. C. Pada gilirannya, prosedur akan menjadi penting manakala penelitian dipusatkan pada sengketa sebagai unit deskripsi, analisis, dan perbandingan. Antropologi hukum memperhatikan dan menerima hukum sebagai bagian dari proses yang lebih besar dalam masyarakat. Bab 30. Sosiologi hukum. Sosiologi
Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sisi yang sedemikian rupa secara empiris dan analitis, mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Studi hukum secara sosiologis mempunyai beberapa karakteristik di antaranya. 1. Bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik hukum. 2. Senantiasa menguji keasihan empiris dari suatu peraturan dan pernyataan hukum. 3. Tidak melakukan penilaian terhadap hukum. B. Sasaran sosiologi hukum. Objek sasarannya adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, dan sebagainya. Sikap sosiologi hukum terhadap bidang-bidang yang dipelajari dalam buku ilmu hukum yang diajukan oleh Profesor Dr. Satjipto diantaranya dalam mempelajari pembuatan undang-undang, sosiologi hukum tidak hanya menanyakan apakah undang-undang itu, melainkan jauh daripada itu. Sosiologi hukum juga tertarik pada komposisi dari badan legislatif. B. Pengadilan sosiologi hukum mempelajari sebagai suatu institusi yang menghimpun beberapa macam pekerjaan, menghimpun hukum yang mempunyai kecenderungan ideologi yang bermacam-macam pula. C. Bagi sosiologi hukum, polisi juga merupakan objek yang mendapat perhatian tersendiri. Bab 31. Psikologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia, maka dalam kaitannya dengan manusia, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Suatu kenyataan bahwa salah satu yang menonjol pada hukum, terutama pada hukum modern, adalah penggunaannya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Bab 32. Sejarah hukum merupakan salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi perbedaan waktu. Ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan karenanya senantiasa yang berbeda satu sama lain. B. Peranan dan fungsi sejarah hukum. Menurut Sarjono Sukanto pada tahun 1983, sejarah hukum memiliki kegunaan diantaranya. 1. Dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. 2. Sebagai kaidah merupakan patokan dari kelakuan tindak yang pantasnya. Patokan tersebut memberikan pedoman bagaimana manusia seharusnya berkelakuan atau bertindak merupakan hasil dari perkembangan pengalaman manusia sejak dahulu kala. 3. Berguna dalam praktik hukum. 4. Dalam bidang pendidikan hukum akan sangat membantu mahasiswa untuk lebih memahami hukum yang dipelajarinya. 5. Dapat melakukan fungsi dan efektivitas lembaga hukum tertentu. Bab 33. Perbandingan hukum. 1. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian merupakan suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum. Dengan menggunakan metode membandingkan hukum yang satu dengan yang hukum lainnya dapat dipergunakan dalam semua bidang hukum. 2. Perbandingan hukum sebagai ilmu penelitian mempunyai arti antara lain dari kata perbandingan, maka perbandingan hukum berasal dari kata banding di mana mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai objek dalam hukum. B. Dari segi permasalahan dapat dibagi sebagai perbandingan hukum umum yang membandingkan hukum dari berbagai negara, golongan warga negara pada zaman tertentu secara keseluruhan. Perbandingan hukum humas membandingkan lembaga hukum dari berbagai negara, daerah, dan juga golongan warga negara pada abad tertentu. C. Dari sifatnya dapat dibagi sebagai perbandingan hukum vertikal apabila yang membandingkan adalah suatu sistem hukum tertentu pada berbagai masa tertentu seperti sistem hukum Indonesia pada abad ke-20. Perbandingan hukum horizontal apabila dengan lembaga hukum daerah atau negara lainnya seperti lembaga hukum adat Minang dibandingkan dengan lembaga hukum asal Bali. B. Tujuan daripada perbandingan hukum. Randall mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah 1. Untuk usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing. 2. Usaha mendalami pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. Fungsi daripada perbandingan hukum. 1. Fungsi teoritis daripada perbandingan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam era pembangunan meliputi pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum dan pembinaan hukum. 2. Fungsi praktis daripada hukum bermanfaat di dalam praktik hukum khususnya bagi pembentukan hukum baru. 3. Fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum, teknik, dan futurologi dapat membantu penciptaan hukum bukan hanya untuk masa kini tapi juga untuk masa yang akan datang. Manfaat daripada perbandingan hukum. 1. Manfaat ilmiah. Dengan membandingkan hukum dapat menentukan adanya unsur persamaan dan perbedaan antara sistem atau lembaga yang dibandingkan. 2. Manfaat praktis diantaranya sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional, sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka pelaksanaan HPT. 3. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum, berarti berlakunya suatu macam hukum untuk berbagai macam
Golongan masyarakat dan unifikasi ini juga dapat bersifat nasional maupun internasional. 4. Perbandingan hukum bermanfaat bagi usaha menumbuhkan rasa saling pengertian terhadap suatu bangsa. 5. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Dengan mengetahui keadaan hukum, kita menemukan perspektif yang menyangkut perkembangan hukum kita yang dimana penting dalam usaha pembaruan hukum. Itu saja ringkasan dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.